Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Allah kita. Sisanya jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Jemaat Tuhan silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di sini dan yang juga yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami, demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Baik saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita menerima berita pengampunan Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa saudara, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita bersama-sama akan membaca dari Yunus 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yunus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgah sananya.
ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak akan binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Wahyu pasal ketiga ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan, dan lagi minyak yang untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan. Baik jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Kembali sejenak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur pada pagi hari ini ada anugerah Tuhan yang nyata, yang menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kami yang hadir di rumah ibadah dan yang beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan kami yang maha ada bersama dengan kami senantiasa. Pujian kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan yang sudah kami baca, kami merenungkan, Roh Kudus tolong kami semua biar firman Tuhan membawa pembaruan hidup, pembaruan pikiran. Untuk kami tahu mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Kami berserah penuh kepada Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman Tuhan yang di rumah masing-masing. Shalom. Juga kita yang ada di sini, sehat-sehat semuanya, amin. Sehat. Bayi juga sehat. Yang di rumah sehat semua. Kalau lagi sakit pasti ingin sembuh. Mari Pak, silakan yang baru datang, silakan ambil tempat duduk. Ya, kita pernah mengalami yang namanya sakit, kita pernah mengalami yang namanya sembuh. Tapi kalau ditanya apakah orang sembuh adalah orang yang sehat? Ada indikatornya, ya. Sembuh, ya sudah sembuh, artinya kalau di opname sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tapi apakah sehat? Ya. Apa ukurannya? Tapi kalau sakit pasti terasa. Nah, itulah manusia. Di saat dia sakit, dia ingin sebelum sehat. Yang dia cari adalah pada saat sakit, dia ingin sembuh dulu, Bu. Gimana mau sehat kalau enggak sembuh? Sembuh dulu. Sudah sembuh? Sembuh. Baru kemudian udah sehat belum? Baru itu orang berpikir lagi. Tapi yang penting sembuh dulu. Mana lebih penting, kesehatan atau kesembuhan? Kesehatan. Kalau sembuh berarti baru habis sakit. Tapi orang ingin mempertahankan kesehatan. Nah ini jangankan sehat. Sembuh aja belum? Gimana mau sehat? Topik kita. Supaya sehat apa? Bukan supaya sehat. Supaya sembuh orang harus bertobat atau berobat ini? Supaya sembuh, bertobat atau berobat? Yang di rumah supaya sehat, supaya sembuh lah ya. Jangan bilang lu sehat, karena sehat terlalu luas ya. Karena menurut kedokteran, katanya kedokteran, menurut tenaga ahli medis itu tidak ada orang yang sehat sebenarnya. Ya. Yang ada adalah orang yang sembuh. Maksudnya dinyatakan sembuh, dia sudah boleh beraktivitas. Tapi sehat enggak? Itu urusan lain. Karena ternyata tensi kita bisa naik turun. Kadang-kadang di bawah normal, kadang-kadang di atas normal. Nah itu kalau di bawah normal enggak sehat. Di atas normal enggak sehat. Kalau dia normal sehat. Nah normal semua enggak? Untuk indikator-indikator yang ada dalam diri kita. Ternyata kadang naik, kadang turun. Berarti kita enggak selamanya sehat. Tapi harus sembuh. Karena apa? Kita tidak mau sakit. Bagaimana supaya sembuh? Berobat atau bertobat? Orang-orang Niniwe dan orang-orang Laodikia, perjanjian lama dan perjanjian baru yang kita baca tadi bersama. Ini dua kota yang dahsyat, Pak.
Paulus yang senang mengeksegesa. Dua kota yang dahsyat, dua kota yang luar biasa, dua kota yang hebat. Ada yang pernah tinggal di tepian sungai atau tepi danau? Indah, nyaman, subur. Ya, ini dua kota yang dua-duanya indah, banyak penduduknya, masyhurnya luar biasa, mengagumkannya luar biasa. Karena dua-duanya di tepi sungai. Kalau Niniwe itu di tepi sungai Tigris di Timur Tengah, di Irak ya, di dekat Mosul itu. Itulah Niniwe, kota yang indah. Waktu itu, sekarang sudah kurang mengagumkan. Laodikia sama juga, dia di Asia, di Turki, bukan Turki Asia bukan. Ada yang tahu? Daerah Turki lah ya. Kalau Niniwe itu daerah Irak, kalau Laodikia itu daerah Turki. Ini juga indah. Kenapa? Di tepi sungai. Mirip-mirip Tapian-Nauli. Nah, itu kan. Tapian-Nauli itu kata dasar dari Tapanuli. Ada orang Tapanuli, dia tinggal di Tapian-Nauli. Tapian-Nauli itu tepian yang indah. Betul ya, Pak ya? Tepian, Nauli. Uli itu indah. Sama, hebat orang-orang Tapanuli. Tapi kenapa pindah dari Tapanuli ya? Padahal kotanya indah, tempatnya indah. Ya, gak apa-apa lah, faktanya seperti itu. Orang-orang di dua kota ini bukan kurang sehat. Kenapa? Karena mereka pada saat sakit, mereka bisa berobat. Biasanya kalau kita berobat kemana? Tergantung lah ya. Bisa ke apotek atau juga kadang-kadang ke dokter. Berobat. Sakit, berobat. Gampang. Cuma kalau saya ingat zaman dulu kita, Reverend Yopi, kita sama-sama tinggal di kampung. Mahal obat itu. Enggak ada dokter pun. Yang ada adalah mantri. Mahal sekali. Jadi kalau sakit bagaimana? Mahal. Nggak ada pilihan. Dia bertobat. Kalau ada hal yang salah. Tapi kalau dia punya uang, dia berobat. Saat kita sakit, kenyataannya sekarang. Lebih banyak mana kita lakukan? Bertobat atau berobat? Dulu kita lebih banyak maunya bertobat. Jangan makan ini lagi. Kalau saya sakit karena ini, jangan begitu lagi. Kamu sakit karena hujan-hujanan, jangan berobat. Kamu harus bertobat, jangan hujan-hujanan lagi. Zaman sekarang, kalau sakit ke dokter, berobat. Punya hepeng, punya uang. Gadu artosnya, punya pami gadu artos, kantung ke dokter we, lalandong gadu artos. Pami itu gadu artos, kalau kamu punya uang. Ini sama dengan pengalaman jemaat di Laodikia. Mereka anggap mereka kaya. Mereka hebat, jadi mereka bisa beli yang namanya kesembuhan. Mereka beli yang namanya kesehatan. Padahal Tuhan bilang, kamu ini miskin, sakit, telanjang. Tapi mereka merasa punya uang, gampang, berobat. Tidak bisa bayar dokter. Ada yang baru ke dokter? Enggak lah ya, kita sehat semuanya. Amin, amin. Tapi berdasarkan dua bagian firman Tuhan ini, yang mana yang Tuhan mau? Berobat atau bertobat? Yang mana yang Tuhan inginkan dari bangsa Niniwe? Mereka berobat atau bertobat? Yang mana yang Tuhan inginkan dari orang-orang di Laodikia? Laodikia ini jemaat terakhir dari 7 jemaat yang mendapatkan firman ini. Dan jemaat terakhir, jemaat yang ke-7 ini ternyata adalah jemaat yang paling parah kondisi kejahatannya dibanding dengan 6 jemaat yang lain. Maka ditaruh yang ke-7. Tak dingin kau, tak panas kau. Mending kau dingin, mending kau panas. Panas jelas, dingin jelas. Tapi kalau panas dingin, nggak jelas. Tapi itu yang terjadi. Tuhan mau mereka bertobat, tapi mereka maunya berobat.
Bangsa Israel, Tuhan maunya mereka bertobat, mereka lakukan apa? Berobat. Faktanya sekarang, masih sama nggak? Orang Niniwe jelas langsung bertobat karena pemberitaan Yunus. Hei, 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Jangankan raja, jangankan rakyat, hewan pun disuruh bertobat. Sapi, lembu, kambing, domba bertobat semua. Luar biasa reaksinya. Orang bertobat tuh hebat. Ini hewan pun disuruh bertobat. Tapi kalau kita punya uang, kalau kita sakit, bertobat atau berobat? Sama juga. Entah manusia, entah hewan. Bagaimana hewan disuruh bertobat ya? Disuruhnya paling-paling bawa ke dokter hewan. Manusia datang ke dokter manusia. Ada enggak manusia datang ke dokter hewan? Ada juga sih bawa hewannya. Tapi kadang-kadang manusia berperilaku kayak hewan, ke dokter hewan juga dia. Cocoklah gitu ya. Saudaraku, apa godaan bangsa Niniwe, apa godaan orang Laodikia sampai mereka harus ditobatkan. Mereka harus bertobat. Bangsa Niniwe harus bertobat, nggak ada pilihan. Bangsa atau orang Laodikia, jemaat Laodikia harus bertobat dan bukan berobat. Sekalipun godaan untuk berobat lebih tinggi daripada kebutuhan untuk bertobat. Orang jahat berobat atau bertobat? Kalau sakit barangkali dia masih bisa memilih untuk berobat dan tak perlu bertobat. Kalau jahat, dan itu kata firman Tuhan, mereka jahat, gak bisa berobat. Tidak ada yang bisa, ada yang bisa mengobati penyakitmu. Ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan kejahatan. Ternyata orang Niniwe bukan sakit di hadapan Tuhan. Mereka jahat. Ternyata jemaat di Laodikia bukan sakit, tapi mereka jahat. Tuh, penjahat semua mereka. Bukan penyakit. Mereka bukan sakit, tapi mereka jahat. Mereka anggap mereka sakit, tapi Tuhan mereka bilang, "Sehat, kamu jahat." Tuhan jahat. Tapi mereka bilang, "Sakit. Saya sakit." Tuhan bilang, "Jahat, sakit." Itu godaan akhirnya untuk orang berobat, bukan untuk bertobat. Karena dia menganggap dirinya sakit. Saya cuma sakit kok. Tuhan bilang, "Kamu gak sakit, kamu jahat lebih dari itu." Saudaraku, mari kita refleksikan secara singkatlah dalam kehidupan kita. Kita ini sakit atau jahat sih? Yang mana yang kita utamakan? Yang mana yang kita koreksi? Penyakit kita atau kejahatan kita? Yang mana yang lebih kita lihat? Sakitnya kita atau jahatnya kita? Yang mana yang kita datang akui di hadapan Tuhan? Sakitnya kita atau jahatnya kita? Antara sakit dan sembuh, pilih sembuh. Antara sembuh dan sehat, pilih sehat. Yang ketiga, antara sehat dan selamat, pilih mana? Mau sehat atau mau selamat? Manusia ingin sehat, bertobat dia. Ulangi, berobat dia. Tapi itu kamu harus diselamatkan, bukan disehatkan. Maka perlu dia bukan butuh sehat, bukan butuh sembuh dari sakit, bukan kesehatan dia perlukan. Manusia membutuhkan keselamatan, bukan kesehatan, Manusia butuh keselamatan. Kesehatan bisa dapat dari perobatan, tapi keselamatan hanya bisa didapat dari pertobatan. Dan itu yang Tuhan mau sampaikan kepada dua jemaat ini, dan saya percaya kepada jemaat sekarang juga. Kenapa? Godaan apa? Jahat dia, tapi dia bilang saya hanya sakit. Terlalu.
Gampang untuk orang menurunkan status kejahatan, ya, status jahat menjadi sakit. Nah, banyak orang jahat, harusnya dia dihukum, tapi dia menganggap dirinya sakit, maka akhirnya bukan ke rumah tahanan, tapi ke rumah sakit. Gampang. Gimana membuat supaya kejahatan tidak ada hukuman? Bilang dia sakit, ke rumah sakit, selesai. Masih bisa diupayakan. Kalau jahat di hadapan manusia masih bisa lah. Masih bisa ada restoratif justice, sudahlah. Maafin ya, saya keliru, saya hilaf, saya, gimana ya, kesetanan. Saya pukul. Jadi ingat di suatu tempat pengadilan katanya, kenapa kau pukul dia, kenapa kau bunuh dia? Karena saya kesetanan Pak Hakim. Rupanya setan juga hadir di situ dan mereka ngobrol. Sejahatnya kita setan ya, kalau kita berbuat jahat kita nggak pernah bilang kemanusiaan. Kalau manusia jahat dia bilang apa? Kesetanan, itu kan nggak adil. Ternyata setan juga minta keadilan. Saudaraku, kejahatan dan kesehatan blur. Apa itu blur? Nggak jelas. Itu yang terjadi di Niniwe dan di Laodikia. Nggak jelas. Panas enggak, dingin enggak, lau-lau orang Manado bilang. Suam-suam kuku. Merah enggak, bukan merah. Hitam enggak, putih enggak, tapi abu-abu. Nggak jelas, hitam-hitam, putih-putih. Terang enggak, gelap enggak, tapi apa? Antara gelap dan terang, remang-remang. Mana yang lebih orang suka? Gelap, terang, atau remang-remang? Ternyata tempat remang-remang itu yang paling disukai orang. Gelap, terlalu gelap. Terang, terlalu terang. Gabungan. Nggak jelas. Ini godaan. Tapi ini adalah fakta. Nah saudaraku, Yesus berkata apa? Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Sekarang, faktanya apa? Apakah hanya ada ya dan tidak? Ya atau tidak? Bertobat atau tidak? Ada jarak yang semakin jauh antara ya. Tunggu, Yesus berkata ya atau tidak? Ya atau tidak? Ini dua atau satu? Bertobat atau berobat? Dua atau satu? Tar dulu, jangan dulu ke situ lah. Ya atau tidak? Itu dua atau satu? Katakanlah ya kalau ya. Katakan tidak kalau tidak. Itu dua atau satu? Satu. Tuhan mau kita ambil satu. Kalau ya berarti tidak, tidak. Satu. Kalau tidak berarti tidak, ya. Satu. Bukan dua-duanya. Bukan ya dan tidak. Ya atau tidak. Ini kita suka ambil dua-duanya. Harta atau nyawa? Atau enggak lah, bukan begitu ya. Kita enggak jelas, pelin-pelan kita ya. Banyak orang pelin-pelan. Itu yang terjadi. Spektrum antara ya dan tidak makin jauh. Kenapa? Antara ya dan tidak itu kayaknya sih kalau enggak salah. Ya atau tidak? Sepertinya ya atau tidak? Bentar ya. Kalau enggak salah, ya atau tidak? Cuma diminta itu. Tapi kita suka berkelit. Bentar ya, saya doa puasa dulu. Makin rohani. Enak gak kalau kita minta orang memutuskan dan dia gantung kita. Saya puasa dulu ya 40 hari 40 malam. Kayak rohani tapi diplomasi. Nah itu yang terjadi adalah kita digoda oleh many things. Banyak hal between yes and no. Ada jarak antara ya dan tidak. Harusnya dia tidak ada jarak. Ya atau tidak. Tapi kita pegang dua-duanya. Tergantung. Ada orang yang suka kalau saya jawab ya. Ada orang yang suka kalau saya jawab tidak. Tergantung siapa saya bicara. Kalau saya bicara dengan orang itu. Saya katakan ya. Karena dia suka saya jawab ya. Ku jawab ya. Tapi ada juga orang yang suka kalau saya jawab tidak. Saya jawab tidak sama dia. Untuk satu hal tergantung. Kita berhadapan dengan siapa. Godaan yang membuat kita akhirnya blur. Blur itu enggak jelas, enggak panas, enggak di Tuhan muntahkan. Hari ini Tuhan mau kepastian. Yang mana yang kita mau pilih? Berobat atau bertobat?
Sederhana Tuhan minta. Berbalik dari kejahatan. Sadarlah bahwa kau ini jahat. Kau bukan sakit anakku. Kau bukan sakit jemaatku. Kau jahat. Nah itu dia. Kencang sekali ya. Biar kedengaran sampai dulu. Tapi kalau kita masih menganggap sakit. Kita nggak mau bertobat. Kita maunya berobat supaya sembuh, paling banter sehat. Kalau Tuhan mau kita bukan sembuh, bukan sehat. Tapi apa Bu Nat? Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk menyehatkan, atau apalagi menyakitkan. Dia datang untuk menyelamatkan. Visi utama datang menyelamatkan. Kalau ada orang yang harus diselamatkan karena dia jahat, dia mati, dia harus dihidupkan, diselamatkan dari kejahatannya, dari dosanya. Kita bukan orang sakit, kita orang berdosa. Orang berdosa bisa sembuh karena berobat. Orang jahat bisa sembuh kalau ke dokter. Dok, jahat aing sika tuh berelah dong diubaran orang ngarah jadi bager sugan gitu kan. Gak ada obatnya untuk membuat orang jahat jadi baik. Gak ada. Sok ke dokter mana? Pernah melihat orang jahat sekali ini orang. Wajar, kenapa? Gak ada dokter. Ulangi, gak ada dokter yang bisa. Ya kalau dokter pasti untuk menyehatkan. Tapi untuk membaikkan orang jahat, gak ada. Maka jangan berusaha untuk berobat. Karena apa resikonya? Kalau orang berobat, kambuh lagi, dan kambuh lagi. Itu hasil dari berobat. Mau berobat, kambuh lagi. Jahat berobat, iyalah, suntik aja lah. Terlalu jahat, baru dia berobat. Semua orang dia pukul, tangkap, itu berobat. Obatnya habis, jadi baik gak dia? Jahat lagi. Tanya referennya. Orang jahat, mau pukul orang. Berapa jam tahannya obat bius? Udah itu, jahat lagi dia. Kambuh lagi, maka kita menjadi orang yang kambuhan. Tuhan tidak mau orang ini menjadi orang yang kambuhan. Tuhan tidak mau jemaat di Laodikia menjadi orang yang kambuhan. Gitu lagi. Stop. Berubah. Bukan berobat tapi bertobat. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Mau berobat enggak? Orang berobat belum tentu bertobat. Tapi orang yang bertobat pasti dia berobat. Kenapa? Bukan cuma sehat dia. Bukan cuma sembuh dia. Selamat. Maka lagunya bilang begitu kan. Sehat di tangan Yesus. Oh bukan. Sembuh di tangan Yesus. Bukan juga. Tapi apa? Selamat di tangan Yesus. Jangan datang sama Tuhan untuk cari sehat. Cari sembuh. Enggak. Memang dia dokter dari segala dokter. Tapi dia menyediakan keselamatan. That's our main need. Kebutuhan utama kita apa? Bukan sembuh. Bukan sehat. Tapi apa? Selamat. Mau sembuh? Halo? Mau sembuh? Nah itulah kesembuhan ilahi. Orang suka mengundang untuk orang disembuhkan, disehatkan. Tuhan mengundang, kamu harus diselamatkan. Bukan disembuhkan, bukan disehatkan, diselamatkan. Amin. Gimana kalau ada orang yang mengatakan kamu harus sembuh dari dosamu. Kamu harus sehat dari dosamu. Itu godaan. Karena apa? Orang ingin sehat, orang ingin sembuh. Maka di mana-mana yang terjadi adalah upaya untuk menyehatkan, upaya untuk menyembuhkan. Yang adalah departemen kesehatan. Departemen penyembuhan mungkin, tapi tujuannya kesehatan. Ada enggak departemen keselamatan? Adanya di surga, datang ke dunia. Itu departemen keselamatan. Itulah Yesuslah menterinya. He is our Minister of Salvation. Dialah juru selamat, dialah menteri keselamatan, bukan menteri kesehatan, menteri keselamatan. Kalau gitu,
pada saat kita hadapan dengan Yesus, berhadapan dengan Yesus, yang mana yang kita minta? Datang bawa penyakit untuk sembuh? Datang bawa penyakit untuk sehat? Atau datang bawa dosa untuk selamat? Yang mana yang kita lakukan? Loh, ntar lagi selesai renungannya ini. Tapi harus jelas, harus tegas. Jangan sampai kita datang sama Tuhan untuk cari apa tadi? Kesembuhan. Bisa. Jangan sampai kita datang untuk cari kesehatan. Dan Tuhan akan berkata, anakku, bukan itu kebutuhanmu. Bukan. Aku bisa berikan itu. Yesus gak perlu mati dan bangkit kalau memang manusia hanya membutuhkan kesehatan atau kesembuhan. Yang buta, mendengar, melihat. Yang tuli, mendengar. Yang lumpuh, berjalan. Yang sakit, disembuhkan. Tapi Yesus bukan datang untuk itu. Dia mau mati untuk kita. Dia bangkit demi keselamatan kita. Bukan demi kesembuhan atau kesehatan. Karena itu, mau bertobat atau berobat, jangan salah. Datang sama Yesus bukan datang bawa penyakit, datang bawa sakit. Oh Tuhan, aku lagi sakit hati. Benar, boleh, nggak salah. Curhat sama Tuhan, boleh. Tapi Tuhan akan bilang, anakku, kau butuh keselamatan. Dan itu yang kuberikan kepadamu. Sekarang, sudah selamat belum? Jangan sampai ada orang yang sudah selamat masih dibilang masih sakit. Orang sakit belum tentu selamat. Tapi orang selamat pasti sehat. Sekarang, kita orang sakit, orang sehat atau orang selamat? Haleluya. Kita sakit, sembuh, sehat atau selamat? Amin, bulan. Selamat kita ya. Mau sehat enggak? Mau sembuh enggak? Saudara-saudaraku yang sakit, ke depan. Doakan supaya sembuhkan. Boleh. Tapi ingat, Yesus datang. Not just for the sake of our kesembuhan. Ada healing ministry, boleh. Makanya orang menghibur diri, ada lagu Killing Me Softly. Dia ganti, Healing Me Softly. Gitu. Bukan killing lagi, healing. Orang jalan-jalan kemana bukan lagi traveling, tapi healing. Cari kesehatan, healing. Kemana-mana healing. No. Jangan sampai kita nggak jelas. Jangan sampai kita suam-suam kuku. Ini yang Tuhan mau tegas. Bagi jemaat, orang di Niniwe dan orang di Laodikia. Kita butuh keselamatan. Keselamatan yang kekal. Sakit sementara. Sembuh sementara. Sehat pun sementara. Yang mana yang kita mau? Yang sementara atau yang kekal? Yang kekal, amin. Bukan kesehatan yang kekal. Atau sakit yang kekal. Atau kesembuhan yang kekal. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dapatkan yang kekal. Bukan yang sementara. Sekalipun saya mau katakan lagi, godaan kita ada pada kesementaraan. Memang kita sementara. Jangan sampai kita dikuasai oleh kesementaraan. Yesus, kau harus punya kekekalan. Tapi karena aku di dunia, kau di dunia, tapi kau harus punya hidup kekal. Aku datang untuk membawa kekekalan. Jangan kau menyukai kesementaraan. Sekalipun godaan kesementaraan itu terlalu besar. Saudaraku, saya akan segera berhenti. Tapi ingat, jangan terjebak pada kesementaraan yang tadi itu. Sakitnya hati, sehat, sembuh. Putar terus itu, lompat. Dapatkan keselamatan. Amin. Kalau gitu bagaimana caranya? Berobat atau bertobat? Nggak ada cara lain. Bertobatlah. Kata Yunus kepada orang Niniwe. Kata firman Yesus kepada orang Laodikia. Bertobat. Dapatkan itu. Coba cek. Stop berobat. Misalnya kalau yakin. Mari kita bertobat bersama.
Karena di kampung juga dulu begitu ya. Kalau sakit karena hujan-hujanan apa yang dikatakan? Bukan berobat tapi apa? Sakit karena sudah makan yang asam-asam sebelum sarapan. Atau belum sarapan, gak suka sarapan, tiba-tiba sakit mah, ke dokter cari obat mah, ente bertobat, kamu harus makan. Mana yang kita lakukan? Minum obat mah atau makan teratur? Faktanya, minum obat mah, itu berobat. Kalau bertobat, saya harus makan teratur. Amin. Amin. Makan di saat lapar, tidur di saat ngantuk. Jangan sampai udah ngantuk, harusnya tidur. Duh, masih keren ini filmnya. Sakit kita karena kurang tidur. Akhirnya apa? Ke dokter. Dok, berobat. Kalau zaman dulu, tidur. Bukan berobat. Tidur, sare maneh, kirang sare. Eta banget siga jurik. Kirang sare, kirang dahar, kirang eut. Nu bener, nu balik sih. Gitu kan. Dicarekan supaya apa? Bertobat. Biarlah kita orang-orang yang sudah bertobat. Gak mengandalkan lagi berobat. Kita memiliki keselamatan, ya, keselamatan dalam Tuhan Yesus. Bahkan kehidupan yang kekal. Mari berdoa. Kalau ada godaan datang pada kami untuk mengatakan bahwa kami bukan orang yang selamat, malah yang mengatakan kami orang-orang jahat Tuhan. Biarlah kami memastikan diri di depan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang bertobat dan memiliki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain untuk mendapatkan keselamatan sekalipun banyak orang ingin mendapatkan kesembuhan, ingin mendapatkan kesehatan. Tapi Tuhan memberikan keselamatan dan itulah yang kami butuhkan. Bukan kehidupan dalam kesementaraan tapi kehidupan yang kekal. Kami mau pegang itu, pertobatan kami membuktikan bahwa kami memiliki Tuhan Yesus Kristus. Dan kami selamat di tangan Tuhan Yesus. Dan biarlah kalau kami harus bertobat, biarlah itu yang terjadi. Jangan biarkan kami tergoda untuk menganggap diri sakit padahal kami jahat. Jangan biarkan kami tergoda untuk mencari kesembuhan padahal kami membutuhkan keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang tegas, jelas di hari ini melalui pembacaan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Dalam nama-Mu yang kudus dan ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama gereja di dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan yang berdoa untuk kita, Referen Yopi Buyung. Silakan Pak. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, makasih Bapak Pendeta atau Pastor Dr. Denny Kusoi yang Tuhan pakai pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita mau berdoa khusus buat beliau dan keluarganya. Pada hari ini juga ada hari khusus
yaitu ulang tahun pernikahan Reksa dan Sylvie. Ya, kita berdoa juga buat mereka, ya. Ya, nggak usah kasih hadiah, tapi kita doakan mereka ya. Boleh? Kita berdoa dulu untuk mereka, nanti sudah itu mereka duduk, kita berdoa buat yang lain, ya. Boleh Reksa dan Sylvie maju ke depan? Mari. Ya. Ya, sini. Iya. Oke, pegangan tangan supaya baik, kita berdoa buat mereka. Pak Denny mungkin boleh tumpang tangan. Ya. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik. Engkau telah menyampaikan firman yang hidup bagi kami melalui hamba-Mu, Bapak Pastor Denny Kusoi, yang telah berbicara atas nama Tuhan, bahwa hal yang paling penting dalam kehidupan kami bukanlah hal yang bersifat materi, sehingga kami selalu berseru kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan, agar Tuhan memberkati kami dari segi materi. Tetapi Tuhan melihat kebutuhan hati kami, yaitu hati yang membutuhkan kehadiran Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya bahwa hanya Roh Tuhanlah yang memberikan kepada kami kebahagiaan yang sejati. Biarlah Tuhan pada hari ini Reksa dan Sylvie kembali mengikat komitmen mereka sebagaimana yang mereka telah ucapkan setahun yang lalu di depan hamba Tuhan jemaat dan di hadapan Tuhan, bahwa mereka tetap setia kepada Tuhan melalui ikatan pernikahan mereka. Kalau ada hal-hal yang membuat mereka Tuhan tergoda seperti yang dikhotbahkan tadi, tergoda ya Tuhan untuk diceraikan oleh hal-hal yang tidak berasal dari Tuhan, biarlah Tuhan hari ini Engkau ikat mereka kembali dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya mereka kembali menjadi ikatan yang kuat, karena mereka mau hidup bahagia sebagai suami istri. Tuhan, Engkau berkati masing-masing kedua anak-Mu ini, supaya mereka saling menerima, supaya juga di sini hadir keluarga Sylvie dan keluarga Reksa. Bukan hanya keluarga Sylvie yang menerima keluarga Reksa, tetapi keluarga Reksa juga menerima keluarga Sylvie apa adanya. Karena inilah janji Tuhan untuk mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk ulang tahun ini. Ikat mereka kembali dan biarlah Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah Tuhan, mereka hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa bersama, kita katakan amin. Terima kasih, boleh kembali. Ya. Kita juga mau berdoa buat Ibu Yen, ya, Ibu Yen dengan Pak, aduh saya lupa lagi. Pak siapa? Pak Ican. Ya, mari silakan. Ada pendeta dari Korea yang akan menumpangkan tangan. Mari silakan. Ya. Mari Pak Paulus. Ya. Oke. Tumpang tangan buat mereka, ya. Bapa di surga, Engkau tahu akan kedua hamba-Mu ini, Pak Ican dan Ibu Yen. Kami tahu Engkau punya maksud dan rencana bagi kehidupan mereka. Mereka hadir di sini ya Tuhan, bukan kebetulan, tetapi mereka hadir di sini sebagai anak-anak Tuhan
yang juga mereka mempunyai pergumulan. Tapi sebagaimana firman Tuhan tadi, bahwa keluarga ini tidak membutuhkan kesembuhan, tapi mereka membutuhkan keselamatan. Kami berdoa supaya kehadiran Tuhan dalam keluarga mereka akan membawa mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Biar hari ini Tuhan, mereka mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan. Oleh karena firman-Mu yang meneguhkan mereka, yang menguatkan mereka. Turunlah ke atas mereka Tuhan, kekuatan surgawi, yaitu Roh Tuhan. Ketika mereka pulang dari tempat ini Tuhan, mereka dapat merasakan jamahan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali. Dan kita juga mau berdoa buat Pak Joni dan Ibu, ya, Ibu Lena. Mari mau didoakan. Ayo mari. Ya, maju ke depan. Ya. Ya. Pak Pendeta Denny, tolong. Ya. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu berdoa buat kami semua. Karena kami ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih kehadiran Pak Joni dan Ibu Lena di tempat ini bukan sekedar untuk merayakan ulang tahun dari anak-anak mereka, tetapi juga ya Tuhan, Engkau giring mereka ke sini untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jaga mereka Tuhan, beri kekuatan kepada mereka Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kami ingin ya Tuhan supaya Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka. Kami sangat yakin Tuhan Yesus ada dan masih bekerja melalui Roh-Mu yang kudus. Jamah mereka Tuhan, beri kekuatan kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Dan tak lupa si kecil, ya. Kami minta orang tuanya maju ke depan untuk menerima sertifikat yang diserahkan oleh salah seorang pengurus gereja. Nah, warden lah, ya. Silakan Aristo. Nah, dan ya menghadap ya. Lalu saksinya dong harus maju ke depan, papa rohaninya si ini maju ke depan, Aristo. Ini, jadi Aristo bapak rohaninya. Jadi anak ini saya bilang kepada Aristo di samping situ dong. Nah, papa Ani, papa rohani. Jadi itu Eben juga sampai senyum-senyum ya, itu lihat ke sini dia. Nah, ini sudah dibaptis, lalu kemudian kalau saya bilang sama Aristo, nanti dia jadi besar ya, pengganti daripada Bill Gates. Nah, itu yang nanti akan ingatkan, hei jadi ahli komputer tapi ingat kepada Tuhan Yesus yang telah menerima kamu. Ya, itu fungsinya gitu ya. Nah, oleh karena itu bapak rohaninya itu jangan ya bergeser jadi imannya jadi lain gitu kan. Ini sudah punya anak rohani loh. Ya, ingat itu. Ya. Nah, suratnya diserahkan tentu kepada kepala keluarga tentunya ya. Kepala silakan. Iya, foto siap. 1, 2, 3.
Oke? Ya. Nanti jangan lupa suratnya boleh disimpan di gereja boleh, karena ini akan dipakai lagi nanti buat apa namanya? Ya nanti kalau dia juga masuk sekolah ditanya surat baptisannya kan? Ya gitu. Kalau mau disimpan di rumah boleh, tapi asal simpan dengan baik karena ini pakai sampai si Eben mau menikah nanti ini dipakai, ya. Sebentar lagi itu enggak. Ya, dilaminating. Saya kira jangan dulu karena kan mesti ada tanda tangan lagi untuk konfirmasi, ya. Baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik. Sudah? Ya. Baik, saudara sekalian, kita lanjut dengan doa untuk pemerintah kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pemerintah kami yang sedang menghadapi berbagai persoalan. Jaga mereka Tuhan, beri hikmat kepada presiden sampai kepada badan legislatif, eksekutif sampai kepada tingkat RT dan RW. Dan juga kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja kami, supaya gereja kami bisa menjadi berkat, walaupun kami masih terbatas pada kehadiran kami oleh karena situasi pandemi, tapi kami percaya Tuhan tetap menjaga umat-Mu supaya mereka tetap beriman kepada Tuhan. Dan kami bersyukur untuk saudara kami yang boleh bersyukur dan juga yang membutuhkan kekuatan doa, dan biarlah Tuhan Engkau jamah mereka yang tidak di sini tetapi mereka yang ada di rumah masing-masing, bahkan ada yang sedang dalam perjalanan tapi tetap mengikuti ibadah ini, biar Tuhan jaga mereka. Bapa di dalam surga, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba giliran kita untuk memberikan persembahan. Sebelum kantong persembahan diedarkan, saya terlebih dahulu membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Selamat memberi.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Pengumuman. Terima kasih untuk Pastor Denny yang telah menguraikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas dan pelayanannya dan juga keluarga. Seluruh pengurus mengucapkan selamat anniversary untuk Reksa dan Silvi. Tuhan Yesus memberkati, dan seluruh pengurus juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Muji. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan, Pak? Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan kebijaksanaan dari pemerintah, ya memang sekarang sudah masuk PPKM level 1 untuk Bandung ya. Jadi ya kemarin juga seperti Ibu Ertina agak lemes-lemes, khawatir jangan-jangan, nah gitu kan. Jadi saya bilang sekarang ini kalaupun kena itu sama dengan kena flu. Tetapi kalau misalnya seperti rasa-rasa seperti ini, saya bilang ya udah pakai masker aja. Jadi diberikan kebijaksanaan kepada masing-masing, kalau rasa kurang enak ya pakai masker. Tapi kalau rasa sehat, oke, no problem, seperti saya dengan Pak Denny. Jadi tidak usah terlalu diliputi oleh kekhawatiran yang berlebihan juga gitu ya. Tapi tetap jaga, misalnya yang level tinggi di mana? Jakarta? Ya, ke Jakarta pun juga seperti ini. Nanti tanggal 30-31 ada Alpha Conference di Jakarta. Ya, tapi ya seperti itulah. Boleh pakai, boleh tidak. Karena istilahnya ya gereja juga harus jalan, pertemuan dengan orang lain harus jalan, kalau tidak ya kita terbelenggu dan kita mempercayai pemerintah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengumumkan gawat atau tidak ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia, Indonesia menempati nomor 1 sebagai penanggulangan COVID yang paling baik, yang terbaik, ya. Bandingkan dengan Korea ekonominya maju ya Pak ya, Pak Paulus. Tapi dari segi COVID masih di bawah lah, ya, gitu. Itu fakta. Ya. Nah, jadi tetap jaga, tetap mencuci tangan, tetap menjaga diri, jangan juga terlalu mentang-mentang sudah agak bebas lalu kemudian kita sengaja ke tempat-tempat umum. Kalau enggak perlu ya enggak usahlah. Kalau masih bisa makan di rumah ya. Hanya ada acara-acara tertentu. Kemudian juga kita ada acara yang disebut dengan konfirmasi. Konfirmasi ini adalah untuk tujuan utama ialah ingin menanyakan kembali kepada mereka yang sudah dibaptis, kamu masih enggak percaya sama Tuhan Yesus enggak? Kamu masih berkomitmen enggak dengan kehidupan di dalam Dia? Nah itu yang akan datang, dan kemudian menanyakan itu adalah pimpinan tertinggi dari gereja, ketua sinodenya lah ya. Atau di tempat lain disebut dengan ephorus. Di kita sebutnya bishop, ya. Nah, bishop akan bertanya, datang dari jauh-jauh, namanya Bishop John Yeo. John Yeo itu dari Tawau, Malaysia. Dan jauh-jauh dia datang ke sini hanya untuk menanyakan itu. Dan sesudah kita katakan, ya, dia akan berdoa tumpang tangan, gitu ya. Jadi di kita itu ada Sylvie, ada Yefta,
ada Vero, kemudian ada siapa lagi ya? Ya, ada beberapa, ada 10 lah di kita yang nanti akan didoakan oleh Bishop, tapi bukan di sini, tapi di St. Peter's yang ada di Sudirman. Karena kita di sini, Bu Yen, kita ada 1, 2, 3, ada 5 gitu. Cuma dengan situasi pandemi begini, kita tidak mau di suatu ruangan besar yang ber-AC, yang kita tidak bisa kontrol siapa yang itu. Jadi ada bagusnya juga, kita ada 1, 2, 3, 1 di sini, 1 di Sudirman, 1 di Cimahi. Kalau di Sudirman itu 2 kali ibadah, bisa disatukan, cuma kami sarankan sebaiknya jangan berkerumun dulu, ya. Kemudian di Padalarang ada 1 dan juga di Subang. Nah, ini di Subang ada lagi ikut bersama dengan kita, ya. Nah, tetap jaga kesehatan saudara di jalan ya, di rumah. Kemudian ya tanggal 17, kita kena tanggal 17 November, jadi masih agak lama. Dan yang berikut ialah saudara yang membutuhkan, ini gereja Anglikan ini pengajarannya kayak apa sih? Kita sudah punya buku di bawah, hanya diberikan kepada orang yang memang ingin mempelajarinya. Itu sudah disediakan, tinggal dilapor kepada sekretaris, ya. Ini sekretaris kita, sekaligus merangkap Priest Warden, minta buku, tetapi ya untuk dibaca, dijadikan perpustakaan di rumah lah gitu ya. Nah, yang berikut ialah pengumuman penting bahwa di bawah ada makanan ya, sebelum pulang cicipi dulu ya. Dan dulu kita biasanya siapin makanan pakai piring, tapi sekarang kita jaga dulu lah pakai kotak dulu supaya boleh dimakan di sini, boleh dibawa pulang. Juga saya ada pertemuan dengan Bapak dan Ibu, Bu Yen dan Pak Chan. Jadi itu saja mungkin pengumumannya. Sekali lagi mereka yang baru pertama kali hadir baik di Zoom maupun di sini, saya ucapkan selamat dan jangan lupa kami tetap rindu untuk kita boleh bersama-sama lagi. Tuhan memberkati. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan undang kembali jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan menerima berkat. Selamanya
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua senantiasa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali untuk kita bersaat teduh. Amin. Terima kasih untuk hadirannya pada hari ini dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu kembali di hari Minggu yang akan datang. Kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur untuk segala hal yang telah diberikan kepada kita. Baik, jemaat Tuhan boleh berdiri. Ibadah kita sudah selesai. Kita boleh salam kiri kanan. Oh, dan juga buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Ya. Shalom buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Boleh di-unmute audionya, boleh salam-salam. Kita sapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.